Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Islam dan berbagai kenikmatan termasuk nikmat kesehatan. Sehingga pada waktu yang berbahagia ini kita masih bisa terus mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah asyukru bil lisan, kita bersyukur dengan lisan, yaitu senantiasa memperbanyak alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan dengan lisan kita dengan memperbanyak hamdalah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbina, dengan hati kita, bahwa sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semua nikmat yang hari ini kita dapatkan, semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantara orang-orang di sekitar kita. Begitu juga hakikat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terakhir adalah kita bersyukur dengan seluruh anggota badan kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, maka yang paling pantas bagi seorang hamba adalah bersyukur dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah di bulan yang lalu ana pribadi berhalangan sehingga belum sempat kita berpindah kepada hadis yang lain. Insyaallah pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan. Mari kita kembali menggali dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam kitab Al-Jami' dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, kama ada seperti biasa, qabla an nabda, sebelum kita memulai, man hafidta min hadal hadis, siapa yang telah hafal dari hadis ini? Tafadhal, iqra. Ya, silakan. Ibu-ibu barangkali hafal, insyaallah. Ya, ada yang hafal? Hadis ketiga. Naam. Adab tentang al-bir.
Di beberapa video Anda melihat sedikit disebutkan oleh Ustaz Luna, ya, oleh Syekh kita Ustaz Yusuf, ya kan? Ya, Anda mendengarkan sebagian penggalan dari Ustaz yang lain. Baik, kita masuk hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang kebaikan, kebajikan dan dosa. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, akhrajahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pertanyaan beliau saja sudah mendapatkan ilmu dan adab. Ya, dari pertanyaan Nawas bin Sam'an ini ada dua, ya, antara ilmu dan adab. Yang pertama, beliau tidak memahami sehingga beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau bertanya, di situ ada ilmu yang sangat penting. Sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan, anil bir, ya, dengan kasrah. Anil bir, yaitu tentang kebajikan, wal ism, dan tentang dosa. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq. Lalu beliau menjawab, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi sadrika. Sedangkan adapun dosa ialah sesuatu yang mengganggu di dalam dadamu. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Dan engkau itu tidak suka ketika orang lain mengetahuinya. Inilah yang dimaksud dengan al-birru wal ism. Maka di sini kita ketahui kenapa yang ditanyakan adalah al-birr dan al-ism. Jikalau kita gali, kita analisis, maka di sini ada sesuatu yang tersembunyi. Ada banyak ilmu yang tersembunyi dari kata al-birru wal ism. Karena lawan kata daripada al-birr adalah al-ism. Yang ditanyakan kepada sahabat Nawas bin Sam'an adalah tentang kebaikan. Sekarang kita definisikan apa itu kebaikan, ya kan? Sekarang kita definisikan apa itu kebaikan. Apakah setiap orang sama? Nah, apakah menurut para sahabat itu sama? Satu kata ini kelihatannya simpel. Apa itu kebaikan? Apa itu dosa? Bisa saja orang mengatakan kebaikan adalah segala sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Bisa saja orang mengatakan kebaikan adalah sesuatu yang penting orang itu tidak cilaka, misalnya. Maka ketika seseorang, seandainya misalnya hal ini tidak ditanyakan oleh Rasulullah SAW, maka seseorang ataupun para umat Islam, mereka akan menafsirkan tentang kebaikan tersebut. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu banyak kata-kata yang mengartikan kebaikan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai segala manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Apa artinya thayyib? Apa artinya albir? Ternyata di dalam Al-Quran banyak kata-kata baik. Adapun makna at-thayyib, thayyib itu secara spesifik adalah baik secara zat. Makanlah makanan yang halal. Halal itu lebih cenderung pada sifat dan kasar. Adapun thayyib maka secara zat. Ya, makanan yang thayyib itu makanan yang tidak basi, makanan yang tidak mengandung racun, makanan yang lainnya. Maka di situ secara zat Allah menyebutkan dengan kata thayyib. Di sana ada kata lagi yang bernama hasan, ya kan? Ada kata-kata yang bernama al-hasan. Apalagi yang dimaksud dengan hasan? Hasan pun sama bermakna dengan kebaikan. Kebaikan apa? Hasan adalah al-hasan ibarat setiap kebaikan yang disenangi, dan ia adalah kebaikan dalam berbagai aspek yang bisa dirasakan secara akal sehat, yang bisa dirasakan secara pandangan hawa nafsu, yang bisa dirasakan secara panca indera dan yang lainnya. Ya. Sedangkan hasan lawannya adalah sayyi'ah. Ya, berbeda. Sedangkan albir lawannya adalah al-ism. Kemudian ada kata lain, ya. Ada kata lain yang masih hampir mirip, yaitu al-khair. Kaifa hal ana bi khair? Wa ma ma'na khair huna? Apa yang dimaksud dengan khair? Ya. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan khair adalah kebaikan menurut pandangan syariat. Nah, khair itu kebaikan yang perlu data. Orang tidak bisa mengatakan air ini baik kecuali setelah melalui penelitian secara empiris. Ya, secara bukti-bukti yang nyata. Air ini disebut yang khair, baik. Jadi ketika kita mengatakan segala sesuatu itu baik, maka butuh segala sesuatu baik dengan kata khair, maka di situ butuh yang namanya data, butuh yang namanya dalil. Maka seperti orang mengatakan pembagian waris itu khair, baik. Orang yang tidak mengetahui dalilnya, dia tidak akan mengatakan baik. Kenapa? Karena masa seorang laki-laki mendapatkan 2 bagian, sedangkan wanita mendapatkan 1 bagian. Kalau seseorang tidak meneliti dalil dan hadisnya, maka dia tidak akan mendapatkan kata kebaikan di dalam waris. Ya, Islam seluruhnya adalah agama yang baik bagi orang yang benar-benar mengetahui dalil-dalilnya. Orang yang sekedar Islam-Islaman, tidak sedikit orang yang keluar dari Islam. Betul? Karena apa? Karena dia tidak memiliki data, dia tidak memiliki dalil-dalil yang lengkap, tidak mempelajarinya dengan sempurna, dengan syamil, sehingga orang tersebut mengatakan Islam itu seperti itu. Nah, di sana juga ada kata yang bernama al-ma'ruf. Ya. Kalau khair lawannya itu syarr. Ya. Kalau khair lawannya syarr, hasan lawannya sayyi'ah. Kemudian khair lawannya adalah syarr. Kemudian yang ketiga al-ma'ruf. Ma'ruf lawannya adalah munkar. Ma'ruf ini adalah sebuah kebaikan yang tidak perlu dalil. Sebuah kebaikan yang sudah pada umumnya orang mengatakan itu baik, ya itu baik. Hampir diakui oleh berbagai agama. Contohnya orang berbakti kepada orang tua, baik atau tidak?
pada umumnya baik, ya. Kemudian orang menolong orang lain pada umumnya baik, ya. Maka ini sudah ma'ruf, sudah diketahui. Jadi kebaikan-kebaikan yang ma'ruf, yang sudah diketahui tanpa harus mencari dalil. Ini yang dimaksud dengan al-ma'ruf, ya. Maka baik orang Islam maupun non-Islam dia tahu, ya, kalau membantu orang tua itu adalah kebaikan. Kemudian di sana ada yang terakhir adalah al-bir. Ini dia, ya. Kenapa harus ditanyakan al-bir? Kenapa tidak ditanyakan al-hasan? Kenapa tidak ditanyakan al-khair, al-ma'ruf? Ternyata yang ditanyakan adalah al-bir. Masya Allah, ya. Maka al-bir bikasratil ya, dengan dikasrahkan ya di sini mengatakan at-tawassu' fil fi'lil khair. Al-bir berarti keluasan kebaikan, ya, yaitu memperluas kebaikan. Al-bir adalah fahmu, fahuwa ismun jami'un lil khairat. Segala jenis penamaan, segala jenis ungkapan bagi semua kebaikan. Jadi dari awal tadi kita sebutkan semuanya masuk ke dalam al-bir, ya. Semuanya masuk ke dalam al-bir. Min iktisabil hasanat, yaitu dengan cara kita berbuat kebaikan, mencakup istilah-istilah kebaikan, wastinabis sayyi'at, dengan kita meninggalkan keburukan-keburukan, wal amalul khalis ad-daim al-mustamir, dan terus mengamalkan kebaikan disertai dengan keikhlasan, disertai dengan tujuan kita berbuat baik adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berbuat khair, orang yang berbuat ma'ruf bisa saja. Orang membantu kedua orang tua tetapi dengan niat bukan karena Allah, bisa. Tetapi jika itu sudah termasuk bir kebaikan, al-bir, ya, bukan bir yang itu, al-bir, maka amalan tersebut sudah dimasuki tujuan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat sangat lengkap. Makna al-bir di sini adalah makna yang sangat lengkap. Kemudian al-ismu, al-birru husnul khuluq, ya. Al-bir adalah husnul khuluq. Qala Ibnu Daqiq, ya. Di sini dijelaskan bahwa al-bir adalah husnul khuluq, kebaikan ataupun akhlak yang baik. Al-insafu fil muamalah, proporsional di dalam bermuamalah. Warifku fil mujadalah, termasuk albir kebaikan adalah arifku, berlemah lembut ketika berdebat, berlemah lembut ketika berdiskusi, bukan mencari kemenangan tetapi mencari kebenaran, ya. Wal adlu fil ahkam, dan adil di dalam berhukum. Ingat, adil itu berkaitan dengan hukum, bukan berkaitan dengan fisik. Jadi ketika pembagian harta yang adil, maka berdasarkan hukum. Ketika Anda membagi harta kepada anak, memberikan uang saku, yang adil itu bukan berdasarkan fisik, tetapi berdasarkan hukum. Ya, anak SMP dengan anak SMA diberikan jatah yang sama, adil atau tidak? Tidak. Adil itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan fisik. Ya, misalnya anak yang SMA diberi uang saku misalnya 50.000 dengan berbagai keperluan, kemudian yang SMP 30.000, itu yang disebut dengan adil. Bukan berarti harus 50 dan 50. Baik. Kemudian wa ghairu dzalika min sifatil mu'minin, dan semua sifat-sifat kebaikan dari orang-orang mukmin, maka itu termasuk dari kata al-bir.
termasuk dari husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua kata tapi sangat bermanfaat dan sangat memberikan kita ilmu yang luas, walaupun cuma menjelaskan tentang al-ismu dan al-bir. Kemudian dijelaskan bahwa Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan al-birru yadkhulu fihi jami'u ta'at al-batinah, bahwa kebaikan albir itu mencakup dari segala kebaikan, segala ketaatan, baik itu ketaatan secara batin, yaitu kita beriman kepada kal-imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sebagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman biwujudihi, al-imanu bi rububiyatihi, al-imanu bi uluhiyatihi, al-imanu bi asma'i wa sifatihi. Kita beriman kepada Allah. Iman ini tidak bisa divisualisasikan, betul? Iman ini abstrak. Iman adalah amalan-amalan batin, dan amalan-amalan batin ini termasuk kebaikan, termasuk akhlak yang baik. Kemudian kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat yang dicantumkan, malaikat-malaikat sesuai dengan tugas dan namanya, baik malaikat-malaikat yang dicantumkan, dijelaskan, maupun malaikat yang tidak dikenal dan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Kemudian kita mengimani terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan mushaf dan suhuf Ibrahim, suhuf Musa, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengimani kepada seluruh rasul, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketaatan secara zahir, maka itu adalah albir, kal infaqi wal amwali fima yuhibbullah, sebagaimana kita menginfakkan harta kita di jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamatis shalah wa itaiz zakah, kita mendirikan salat, menunaikan zakat, wal wafa'i bil ahdi, dan kita menepati janji, maka itu termasuk daripada kebaikan, dan itu termasuk dari akhlak yang baik. Wasabri 'alal aqdar kal barad wal fakri, ya, dan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan cobaan, seperti ketika kita diberikan sakit. Ketika kita bersabar, maka itu kebaikan. Ketika kita diberikan kemiskinan, maka kita bersabar. Ya, bersabar di atas kemiskinan dan bersabar di atas kecukupan lebih mudah mana? Lebih mudah bersabar di atas kemiskinan. Iya, Anda mau ke Mekah, gak punya duit, ya sudah, selesai. Ya, Anda mau ke bioskop, gak punya duit, selesai. Gak usah mencuri. Anda dikasih kecukupan, Anda pengen ke Kanada, pengen ke Amerika, yang di sana mungkin banyak kemaksiatan, bisa nggak? Bisa, ada duit. Ya, lebih berat sabarnya. Ya, bersabar di atas kemiskinan itu masih mending, ternyata, ya kan? Nah, jadi ketika kita nggak punya apa-apa, ya udah selesai, berhenti sampai situ. Bisa kan? Tapi kalau orang punya sesuatu yang lebih, ini yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia akan ditanya dari mana dan untuk apa. Wa 'ala ta'at, dan sabar di atas ketaatan. Di atas ketaatan pun kita harus sabar, Bapak Ibu. Seperti sabar ketika kita menghadapi musuh. Ya alhamdulillah,
kita bisa melaksanakan kajian dan ibadah yang lain, tidak ada halangan. Ya, bagaimana dengan saudara-saudari kita yang berada di daerah-daerah pelosok yang harus hidup berdampingan dengan tidak semuanya Islam. Ya, mungkin banyak gangguan dan tidak senikmat yang kita hadapi di saat ini. Maka terus harus bersabar walaupun harus bertemu dengan musuh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqad yakunu jawabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis an-Nawas syamilan li hadhihi al-khisal kulliha. Maka jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW yang diutarakan oleh Nabi, maka ini semuanya telah mencakup secara sempurna bahwa semua jenis-jenis kebaikan semua sudah ada di dalam albir. Semua jenis-jenis kebaikan semua sudah ada di dalam albir. Baik itu albir, baik itu hasanah, baik itu khair, baik itu ma'ruf, baik itu thayyib, semuanya ada di dalam albir. Maka apa yang disebutkan oleh Allah, semua kebaikan tersebut, maka sudah dijawab oleh Rasulullah SAW secara sempurna. Lianna husnal khuluq qad yuradu bihi takhalluq bi akhlaqis syariah. Karena akhlak yang mulia sebagai cabangnya bisa diartikan dengan berakhlak sesuai dengan syariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat-syariat yang mana kita bisa beradab dengan adab-adab Allah Subhanahu wa taala, allati adaba biha ibaduhu fi kitabih kama qala ta'ala li rasulih, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Maka sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, berbudi pekerti yang mulia. Inilah albir, inilah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan sekedar pengakuan, karena di sana ada seorang wanita salihah yang senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mendampingi Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwa Rasulullah SAW akhlaknya seperti Al-Quran. Luar biasa. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sama dengan semua aturan-aturan yang dijelaskan oleh Al-Quran. Baik itu yang sifatnya tabi'iyah, baik itu sifatnya yang spontanitas, semua itu telah dijelaskan oleh Al-Quran dan tidak ada yang melenceng dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ta'addubu bi adabihi, yakni bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, yaitu beliau beradab seperti adab-adab Al-Quran. Faya'malu bi awamirihi, dan beliau melakukan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Beliau meninggalkan seluruh perintah, beliau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Fasara al-amalu bil Qur'ani lahu khuluqan kal jibiliyah wa tabi'ah la yufariquhu. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan semua akhlak yang ada di dalam Al-Quran, semua akhlak yang Rasulullah SAW kerjakan, maka hampir tidak ada perbedaan, baik yang sifatnya spontan maupun yang sifatnya tabi'iyah maupun jibiliyah, baik yang sifatnya kebiasaan ataupun yang sifatnya spontanitas, itu sama semuanya, tidak ada yang menyelisih Al-Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Itulah yang disebut dengan bahwa
kana, bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa ahsanul akhlaq wa asyrafuha wa ajmaluha. Bahwa akhlak yang baik ini yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an ini adalah sebaik-baiknya akhlak, semulia-mulianya akhlak, sebagus-bagusnya akhlak. Wa qad qila, maka di sana ada yang mengatakan inna dina kulluhu khuluq. Sesungguhnya agama ini semuanya adalah akhlak. Sesungguhnya agama ini semuanya adalah akhlak. Mencakup akhlak kepada Allah, mencakup akhlak kepada Nabi, mencakup akhlak kepada Al-Quran, mencakup akhlak kepada diri sendiri, mencakup akhlak kepada sesama Muslim, mencakup akhlak kepada sesama manusia, mencakup akhlak kepada sesama makhluk hidup, kepada hewan, binatang dan yang lainnya. Ya, jadi semua di dalam Al-Quran, semua agama ini inna dina kulluhu khuluq. Bahwa sesungguhnya agama ini semuanya adalah akhlak. Maka jangan tertipu. Ya. Terkadang seseorang tertipu dengan yang penting itu kan akhlaknya, walaupun tidak sholat. Jangan tertipu. Dia kan dari luar negeri, dari barat, tapi akhlaknya luar biasa. Ya, walaupun tidak sholat, walaupun non muslim, jangan tertipu. Ya, sesungguhnya level akhlak yang tertinggi di sisi Allah adalah beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau dia hanya sekedar berbuat baik kepada manusia, maka itu khair. Itu hanya kebaikan. Orang non-muslim dan yang lainnya, Allah akan menggantinya di dunia. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan Allah akan gantikan di dunia. Ya. Tetapi itu tidak akan bermanfaat baginya setelah kematiannya di dunia. Jadi yang pertama, akhlak yang paling penting adalah beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dan beribadah. Kemudian berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kitab-kitabnya, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada orang tua, ya, berakhlak kepada diri sendiri, kepada sesama manusia. Maka di sana ada hadis yang sangat ringkas. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis tersebut ada beberapa akhlak. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ini akhlak, Pak. Akhlak yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'ata hasanah tamuha. Iringilah keburukan itu, tutup keburukan itu dengan kebaikan. Ini akhlak kepada siapa? Diri sendiri. Kalau kita salah, istighfar. Kalau kita salah, taubat. Akhlak kepada diri sendiri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah kepada manusia dengan sebaik-baiknya akhlak. Ini hadis ini ringkas tentang akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang lain yang berpendapat al-birru husnul khuluq, tapi masih serupa. Ya. Jadi yang dimaksud dengan al-bir adalah akhlak yang baik. Wal murad bi husnil khuluq, dan yang dimaksud dengan akhlak yang baik adalah al-insaf fil muamalah, sama seperti tadi. Profesional di dalam beribadah, profesional di dalam bermuamalah. Wa rifqu fil mujadalah, berlemah lembut di dalam diskusi, berlemah lembut di dalam berdebat. Wal adlu fil ahkam, dan berhukum dengan adil. Wal badru, dan dia berani berkorban untuk agama. Wal ihsan, dan berbuat ihsan. Wa ghairi dzalika min sifatil mu'minin, dan apapun akhlaknya
dari jenis-jenis akhlak kaum mukminin alladzi wasafahumullahu ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam, mensifatkannya di dalam Al-Qur'an kepada kaum mukminin. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka gemetar hati mereka. Ini di antara indikasi orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki akhlak adalah ketika disebutkan nama dan ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia bergemetar hatinya. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan at-taibun al-abidun. Ciri-ciri orang yang mukmin, ciri-ciri orang yang berakhlak adalah at-taibun. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Tadi dijelaskan hadis Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat yang lain, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Dan termasuk akhlak yang baik adalah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Ibadur rahman adalah mereka yang yamsuna 'alal ardi, ketika berjalan di atas bumi mereka berjalan dengan rendah hati. Inilah ciri-ciri orang yang berakhlak. Maka barang siapa yang mendapati masalah di dalam hatinya, di dalam kondisi kehidupannya, ketika kita membacakan ayat-ayat tadi dan ternyata tidak ada, fawujudu jami'uha alamatul husnul khuluq. Ketika kita mendapatkan ternyata ada, alhamdulillah, ketika kita membaca Al-Quran kita masih bergetar hatinya. Ketika kita mendengar ayat, ketika kita bersalah, kita at-taibun, orang-orang yang bertobat. Dan kita senantiasa al-abidun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dan terus untuk rendah hati, maka sesungguhnya kita memiliki akhlak yang baik. Itu diantara indikasinya. Wa fardu jami'iha alama su'il khulq. Ketika kita hilang salah satunya dari ayat-ayat yang tadi dibacakan, maka setidaknya ada yang hilang dari akhlak yang baik daripada kita. Dan ketika adanya akhlak yang ketika kita bisa melaksanakan tersebut dan kita kurang, maka disitulah kita memiliki akhlak tetapi tidak sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan kata al-bir dari Syekh Ibnu Daqiq Al-Aid. Satu lagi dari ulama tentang kata al-bir. Adapun kata al-bir menurut Syekh Ahmad Al-Hijazi, Syekh Ahmad Hijazi dalam menjelaskannya di dalam kitab Syarah Arba'in, beliau mengatakan ibaratun amma iktida'u syar wujuban wa nadban. Yang dimaksud dengan albir adalah sebuah ungkapan dengan segala sesuatu yang disyariatkan, baik itu wajib maupun sunnah. Yaitu ibaratun, ungkapan terhadap sesuatu, terhadap ihsan, dan termasuk di dalamnya adalah talaqatul wajhi, bermuka ceria, wa kaful adha, dan tidak mengganggu, wa badlun nada, dan senantiasa berani berkorban. Kemudian mencintai manusia dengan mencintai orang lain dengan apa yang seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya ketika kita tidak suka ya
Ketika kita tidak suka dijahati, maka kita tidak menjahati. Bukan berarti kita melakukan orang lain seperti diri kita, ya kita perlakukan seperti diri kita. Tidak. Dalam artian kalau kita tidak mau direndahkan, maka jangan sampai kita merendahkan orang lain. Dan termasuk di antara albir menurut beliau adalah insaf fil muamalah, sama seperti tadi, yaitu proporsional ya dalam bermuamalah, warifku fil mujadalah, dan berlemah lembut di dalam berjidal, di dalam berdebat, wal adlu fil ahkam, dan adil dalam berhukum, wal ihsanu fis sir, dan terus berbuat baik walaupun dalam kondisi sendirian, wal isari fil usri, dan bisa mendahulukan dalam kebaikan kepada orang lain walaupun dalam kondisi kesusahan. Wa husnis sohbati, ya, kemudian walinil janib, ya, terus berbuat baik dan sesuai dengan konsekuensinya ketika kita melakukan kebaikan dan ketika kita meninggalkan keharaman. Itu yang dimaksud dengan albir. Jadi ketika kita melakukan, apakah ada konsekuensi? Ketika kita melaksanakan kebaikan, ada. Misalnya kita melaksanakan ibadah haji, apa konsekuensinya? Meninggalkan keluarga misalnya, meninggalkan amalan-amalan yang asalnya halal menjadi haram saat itu, ya, tapi setelah kita selesai haji bisa menjadi halal kembali, dan yang lainnya. Dan ketika kita meninggalkan yang haram, maka di situ ada konsekuensinya, ya. Itulah yang dimaksud dengan al-bir. Kemudian yang terakhir, adapun yang terakhir adalah al-ism, yaitu apa yang dimaksud dengan al-ism, yaitu dosa. Ya, al-ismu huwa ma'asi wa dunubu bihaqqillahi aw bihaqqi khalqihi. Adapun yang dimaksud dengan ism, apa tadi al-ismu disebut dengan dosa, yaitu adalah kemaksiatan dan dosa-dosa terhadap hak Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan hak manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala diapakan? Hak Allah itu apa? Hak Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi. Ketika seseorang beribadah kepada selain Allah, maka otomatis dia bermaksiat. Maksiat itulah yang dimaksud dengan al-ismu, dosa. Kemudian berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk, berkaitan dengan hak-hak kepada manusia, maka itulah yang dimaksud dengan ism. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Itulah yang dimaksud dengan dosa. Ya, dosa adalah berkaitan dengan pelanggaran hak Allah maupun hak sesama manusia. Dosa adalah sesuatu yang ditolak oleh hati. Dosa adalah sesuatu yang ditolak oleh hati, dan ditekankan di sini haka taraddada wa taharraka bihi al-khatir, yaitu hati Anda akan bergejolak dan Anda akan khawatir bahwa sesuatu yang bergejolak di dalam hati Anda itu adalah dosa. Ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa tidak tenang, ini adalah ciri-ciri dosa. Dan ketika kita merasa marah, ketika orang lain tahu apa yang kita lakukan, itu juga termasuk ciri-ciri dosa. Ya. Kemudian di sini dijelaskan pula oleh Syekh Ahmad Al-Hijazi terakhir. Jadi kita biar selesai satu hadis, ya. Yang terakhir dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Hijazi, huwa dhanbu wa ma haka. Adapun yang dimaksud dengan dosa adalah dhanbu. Adapun yang dimaksud dengan ism adalah dhanbu, dosa, wa ma haka, dan sesuatu yang membuat ragu dan gelisah di dalam hati, yang menyebabkan kolak, yaitu gelisah,
yang menyebabkan orang itu malu, yang menyebabkan orang itu merasa marah ketika amalan-amalan tersebut diketahui oleh orang lain. Karena sesungguhnya hati itu memiliki sifat mampu untuk meninggalkan sesuatu, mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati yang bersih sesungguhnya dia memiliki sifat untuk membedakan mana sesuatu yang benar dan mana sesuatu yang buruk. Maka konsep ini yang digunakan oleh kaum mukminin untuk menentukan apakah sesuatu termasuk dosa atau tidak adalah kecenderungan manusia yang masih lurus tabiatnya untuk menyenangi semua hal yang baik dan membenci segala yang buruk. Maka pada tabiatnya manusia itu sebenarnya mereka itu mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang jelek. Dan yang jelek itulah yang disebut dengan al-ismu. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Ila ma yaribuk. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang meragukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di zaman Ibnu Mas'ud, zaman kapan ini? Beliau mengatakan, "Ma ra'ahul mu'minuna hasanan fa huwa indallahi hasan." Ya, apa-apa yang dipandang baik menurut kaum mukmin, maka itu adalah kebaikan. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fa huwa indallahi qabih. Dan apa-apa yang dipandang oleh orang-orang mukmin itu buruk, maka itu adalah keburukan. Yang menjadi tanda tanya bagi kita adalah orang mukmin yang mana? Ya. Nah, ini pertanyaan ucapan Ibnu Mas'ud, yang orang-orang mukmin yang dimaksud beliau adalah orang-orang mukmin para sahabat, ya. Kalau orang-orang mukmin dan muslim zaman sekarang ya, tidak semuanya benar, tidak semuanya bisa kita ikuti. Nah, di sana ada kasus, ya, ada seseorang yang pada hakikatnya orang itu lurus, pada hakikatnya orang itu selamat, pada hakikatnya dia tahu mana yang halal dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Ternyata suatu saat dia mendapatkan sesuatu, ya dia bingung. Bahkan menurut orang-orang itu adalah sesuatu yang baik, tapi dia masih ragu di dalam hatinya. Maka tinggalkan ucapan-ucapan orang yang bahwa itu mengatakan baik, karena mereka bukan ulama, mereka bukan ahlinya, dan tidak ada di situ dalil, tidak ada di situ hadis yang menunjukkan bahwa itu baik. Dan itu masih sebatas dugaan manusia, tetapi hati ini merasa tidak yakin. Maka seorang tersebut, jika memang dia soleh, maka tinggalkan ucapan-ucapan manusia tersebut. Kenapa? Karena tidak berdalil. Inilah yang bisa kita selesaikan. Alhamdulillah, satu hadis selesai. Hadis yang ketiga, yaitu perbedaan antara al-birru dan al-ismu. Masya Allah. Jadi sesuatu yang barangkali kita anggap ringan, ya, sepele, ternyata al-bir itu kebaikan yang sangat luas, mencakup dari semua kebaikan yang sudah kita sebutkan. Dan terkadang kita meremehkan suatu dosa, ternyata indikasi-indikasi dosa adalah sesuatu yang membuat hati kita ragu, sesuatu yang membuat kita itu malu, sesuatu membuat kita itu marah ketika diketahui oleh orang lain. Makanya ibu, bapak, perlu dicurigai. Kalau kalau lagi main HP, diambil HP-nya marah. Nah, lagi ngapain? Ya. Maka saya tidak mengatakan, ya, tapi ya, itu salah satu cirinya, ya,
Ibu-ibu lagi main HP, diambil HP-nya, marah. Kenapa? Dia lagi shopping, ya. Dia lagi check out, ya. Padahal bulan itu batas check outnya sudah habis. Terus saja check out, ya. Diambil HP-nya sama suami, marah, ya. Nah, ternyata suaminya juga lagi apa misalnya. Kemudian nggak diambil sama istrinya, cuman diliriknya. Ngapain bi? Nah, ternyata wah sewot. Ini ciri-ciri wallahu a'lam, ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Masya Allah, itulah hadisnya Rasulullah, ya. Kata-kata yang pendek tapi dalam dan luas maknanya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah Bapak Ibu sekalian, dan menjadikan kita ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tatim kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.